Jadi tadi kita waktu terkait dengan namanya kata kita sebelumnya kita sudah bahas tentang tapi lapor 1, 2, 3. Nah, setiap tenses memiliki formnya masing-masing ya. Jadi intinya bahwa ada kegiatan peristiwa aktivitas yang dilakukan intinya tenses itu. Nah, cuma dilakukannya kapan? Ini yang membedakan kenapa tenses terkait dengan kata kerja dan terkait dengan waktu. Karena waktu itu akan berubah tenses. Beda ketika kita bisa dalam bahasa Indonesia bisa makan. Makanya sekarang makan, mau makan, katakanlah sedang makan, telah makan. Kata makan itu nggak akan berubah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kalian menyebutkan kata makan, makannya kemarin kata kerjanya beda. Sedang makan kata kerja beda. Akan makan nanti ada tambahan. Setelah makan berbeda lagi jadi seperti itu. Oke, tenses yang akan kita bahas pertama adalah future. Ada yang tahu future itu apa? Membahas kejadian aktivitas kapan? Masa depan. Oke, jadi kita akan bahas masa depan ya. Future. Future adalah ya tenses yang menjelaskan ya tentang istilah aktivitas kegiatan yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi kita mulai. Nah, bisa juga ketika kita ingin menyatakan sebuah rencana, harapan, prediksi atau keinginan. Namanya juga yang akan datang, tapi waktunya bukan waktu yang memang belum terjadi ya. Bisa waktu yang dalam nanti sore, malam ini misal, segera soon misal, besok tomorrow morning, tomorrow afternoon, tomorrow evening, next year, next week, next month, several years later, beberapa tahun lagi itu waktunya memang waktu yang belum terjadi. Nah, do you have any plans today? Atau what are your plans today? Ada sudah punya rencana dirimu mau ngapain? Habis pulang kuliah kok ngapain? Ada rencana? Ada pekerjaan? Ada janji bisa kok bisa mau kemana sih apa? Ada event itu kan namanya rencana kan bisa nanti bisa ada agenda bisa dimaji bisa ya mau agenda kemana bisa pergi kemana mau nonton film bisa mau jalan-jalan ke mall bisa atau mau alun-alun bisa jadi rencana. Terus kalau besok kita tomorrow kalau besok sudah ada rencana oh ya mau main mau renang bisa ya misalkan satu minggu. Terus nah kita akan sedikit review masa kecil. What was your dream when you were a child? Ketika kalian kecil punya cita-cita apa? Football player, Pemain sepak bola. Ketika kecil masih ingat nggak tahu turnamen asal oh main bumi. Oke, nah biasanya kalau anak kecil nggak tahu ya mungkin anak kecil zaman kalian sama zaman sekarang tuh beda loh ya. Bisa. Terus ketika SD masih ingat dulu lagi jadi apa? Mungkin sudah berubah. Oh iya benar. Biasanya kayak dulu mungkin main apa gitu ya. Terus ketika SMP ya ada yang sudah berubah keinginannya dan berubah. Usaha. SMP tapi kita usaha ya. SMA. Ketika SMA ini siapa? Oke, tentara. Ada yang kasih psikomat nanti tanya kecil
anak kecil lagi. Tapi kan anak kecil jadi pengen jadi orang dewasa ya. Kita jadi langsung dari kecil lagi. Nah, misal ketika kalian sudah kuliah seperti ini di universitas, mungkin keinginannya berubah. Nah, ya. Biasanya ikut teman. Nah, aku juga ngikutin yang lagi kita. Anak kecil ditanya, aku siap jadi sama youtuber. Dia bukan kreator jadi kalau dia warga ini dia isi-isinya ya. Nah, sekarang di talk about future sekarang bahas masa depan. Saya agak serius ya. Saya agak serius. Oke, boleh sambil kita kembali. Oke, nah, pernah ada bayangan mungkin 4 tahun lagi atau 3,5 tahun lagi kalian sudah jadi sarjana. Nah, entah diskusi ya. Nah, kira-kira kalian ingin jadi apa? Kalau bekerja di mana jadi apa sudah dibayangkan? Astronot. Bisa kita sendiri kita akses layarnya bagus ya. Oke, dan juga penjelasan juga jadi yang pasti ada bayangan saya gimana jadi apa? Mungkin harus kita lihat apa pengen seperti itu. Gak masalah juga ya, jadi motivasi. Terus, nah, pernah ada bayangan juga nggak? What will you do if your business doesn't kita ada yang sayuran nanti tidak kita dapatkan. Nah, ketika misal kita udah lulus nih harapannya juga semua ekspor kerja sesuai passion dari rumah atau sesuai kesempatan yang kita dapatkan. Ketika yang kalian inginkan tidak kalian dapatkan mobil. Ketika ingin A jadi C. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak harapan, keinginan, prediksi, keinginan. Nah, itu kita juga menggunakan future. Seperti itu. Jadi semua bisa dipilih dari jauh hari ini. Kalian ingin jadi orang sukses, apakah bisa langsung jalan? Nggak bisa. Nah, otomatis harus diukur dari sekarang. Nggak bisa cuma setahun, 2 tahun, karena prosesnya itu lama. Ya. Maka dari itu, kalian bisa mulai prosesnya dari sekarang ini. 3,5 tahun kalau kalian yang seperti itu. Kalau belum 4 tahun. Terus bisa kalian ingin jadi apa? Gitu ya, nggak usah pakai kata ya. Nah, kalian pakai kata will be. I will be successful person. I want to be. Oke, I want to be. Jangan masalah ya. Jadi pakai will be. I will be a successful professional person. Ya, I will be successful web developer person. Jadi pakainya will. Terus kita akan ke nah, ketika dalam bahasa Inggris terutama future yang digunakan adalah verb 1. Verbnya verb 1. Nah, kalau bisa kita ingin menyebutkan akan kalau dalam bahasa Inggris itu ada 3 versi. Memakai kata shall, will, sama be. Jadi kita bahasa Indonesia ya. Kita pakai kata akan. Aku akan pergi, aku akan makan, aku akan pulang, aku akan belajar dan sebagainya. Cuma kalau dalam bahasa Inggris itu ada 3 pola, yaitu shall, will, sama be. Cuma mana yang lebih fasilitas dipakai itu yang will. Karena lebih simpel. Kalau shall, dia terbatas hanya pada subjek I dan be. I shall, we shall. Nah, mungkin karena kita belum dilakukan sesuatu mungkin masih sering muncul ya. Terus will itu luas untuk semua subjek baik I, we, they, she, and semua pakai will. Luas ya. Kita pernah singgung ya ini saat modal form. Terus yang ketiga polanya itu be going to. Dia pola lain selain will sama shall. Subjeknya juga luas pakai I, we, they, she, and. Nah, jadi ada 3 versi untuk bentuk akan ya. Nah, masing-masing sebenarnya juga memiliki fungsi yang hampir sama sebenarnya ya. Menyatakan peristiwa atau kejadian yang akan datang. Misal I will arrive in misal
shall live. Nah, I believe you are shall live, for example. Terus menyatakan permintaan kita ingin meminta sesuatu besar. Will you help me? Will you lend kepada kita bisa menjadi aku 100 besar. Nah, jadi ketika kita ingin meminta, ketika kita menawarkan bisa juga sedang kembali mindset misalnya, mau duduk di sini nggak? Bisa juga ketika kita ingin silakan orang untuk masuk, ini kami silakan masuk. Monggo misalnya, ini silakan duduk. Terus ketika kita ingin ajak orang ini, kok kamu ini langsung main birthday, misalnya ini ribuan yang langsung bisa artinya ya. Ini kan kalau ini mah bisa pakai bisa ya. Terus menyatakan keharusan. Nah, bisa kayak I will do my best. Itu pernah dengar ya, aku akan lakukan hal yang terbaik. Atau menyatakan sebuah syarat misal I will go to Europe if I have enough money. Jika aku punya uang, aku akan pergi ke Eropa. Jadi kayak ada syarat. Secara umum itu seperti itu. Nah, yang lebih familiar pasti yang biasanya terus ya. Terus dipakai untuk semua subjek. Oke. Terus will ketika kita ingin menambahkan not, tinggal ditambahkan not jadi warna. Tinggal boleh disingkat menjadi sebenarnya pasangan. Terus ini kita akan di sini ya. Cuma kalau secara spesifik itu memang will shall be going itu dia punya spesifikasi, tapi secara umum intinya sama sih. Membuat janji, membuat prediksi, misal ya. I think it will rain later. Aku pikir kayaknya nanti mau hujan deh. Kayak prediksi cuaca, prediksi football match score, for example. Terus ekspresi keinginan, persetujuan, I will help you, aku akan bantu kamu. Atau sesuatu yang menunjukkan keputusan tersebut pakai hargaan, misalnya listening, misalnya begini, I will express, jadi aku akan angkat hargaan. Bisa juga menyatakan request, ekspektasi harapan. Nah, permintaan. Nah, pilih bentuk misalnya bisa ya buku itu atau memberikan saran gitu ya. Nah, suggestion atau advice misalnya mungkin feel better itu kamu akan merasa lebih baik jika kamu istirahat. Bisa juga menyatakan kebiasaan yang memang itu pasti akan terjadi, kebiasaan kita tidak akan terjadi. Misal I will always arrive early. Aku akan selalu datang terlambat. I will always love you. Aku akan selalu menyatakan order permintaan atau instruksi ya, misal you will write your name on your paper ya, silakan kamu akan tuliskan nama di kertas. Shall put sama gitu ya, memberikan saran, memberikan bantuan, dan kalian bisa belajar ya. Terus berjanji, itu juga sama. Terus rencana, banyak sih ya, memberikan saran, menyatakan keputusan persetujuan dan sebagainya. Nah, intinya itu. Oke, terus ketika misalnya will you be ini jadi apa sih? Nah, kalian gunakan kata will be diikuti platform ya. Misal I will be here, aku akan di sini. Nah, I will be there for you, misal aku akan ada di sana untukmu. I will be a successful person. I will be a successful developer, for example. Misal I will be a provider, for example. Jadi pakai yang buat itu bisa sih I will be atau I will be, tapi will be itu kayak slang bahasa atau enggak resmi ya. Resminya I will be, bahasa slangnya I will be. Kalau nanti lagi gitu. Terus gini, nah di tenses, nah kita akan fokus kepada perubahan pola kalimat ya, dari kalimat yang positif, negatif, dan interrogatif. Nah ujungnya tenses itu seperti ini. Nah jadi pola seperti ini yang nanti akan jadi tipe soal luas kalian tergantung saya request mau esai ketik, esai tulis tangan, atau multiple choice ya, saya input. Nah
misal kita akan sini dulu shall kan terbatas subjek sama terbatas subjek ya, cuma ada. Nah, bagaimana kalau kita ingin membentuk positif, misal saya akan makan, saya tidak akan makan, apakah saya akan makan? Nah, kalau dalam bahasa Inggris setiap tenses itu punya rumus masing-masing. Nah, ini yang menjadikan kenapa kok tenses itu susah, karena setiap tenses rumusnya beda. Nah, kuncinya hafalan. Hafalan adalah ini. Oke, positifnya subjek plus shall plus verb 1. Ya, verb 1 itu verb yang original, belum ada tambahan apapun. Negatifnya subjek shall plus not plus verb 1. Interrogatifnya shall plus subjek plus verb 1. Jangan lupa question mark ya, tanda tanya. We shall read forever. Kita akan menulis sebuah surat. Negatifnya we shall not read forever. Interrogatifnya pola dari balik. Shall we read forever? Akankah kita menulis surat? Maka ketika respon yes no questions, maka yes we shall, no we shall not. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu untuk membentuk ya dan tidaknya itu tergantung dari tanyanya. Kalau ditanya shall maka jawabannya akan ikut shall. Ketika will dia akan ikut will. Terus pola sampingnya will. Will itu luas untuk semua subjek ya, baik IND ataupun she. Terus membentuk pola positif subjek will plus verb 1. Negatifnya subjek will plus not boleh disingkat jadi one plus verb 1. Interrogatifnya tinggal kayak positif jadi balik antara will dan subjeknya. I will read a letter. Aku akan menulis sebuah surat. I won't read a letter. Aku tidak akan menulis sebuah surat. Interrogatifnya pola dibagi balik. Will I read a letter? Akankah aku menulis surat? Ketika jawabannya yes, maka yes I will, no I will not, atau no I won't. Bisa, we will play football tomorrow. Maka tinggal tambahkan saja we will not atau we won't. Oke, we won't play football tomorrow. Maka ini berarti polanya tinggal dibalik ya, will dan we. Nah, will play football tomorrow. Esok. I will go to the beach next week. Nah, aku akan pergi ke pantai minggu depan. Akan negatifnya tinggal I will not atau I won't. Oke, terus interrogatifnya dibagi. Jangan lupa tanda tanya. Jadi tipe uas kalian seperti ini. Monggo kalau saya boleh fotoin saya tipe. Kalau fotoin sama, saya suka mas ya. Kalau misal berarti kalau saya buat kalimat positif kalian lanjutkan negatif interrogatif. Berarti kan estimasi loh 50 soal ini jadi 100. Ya. Satu soal. Saya masih positif doang, dan kalian bukan negatif atau interrogatif. Jadi soal 50 jadi 100. Nah, ya soal itu kalau tidak memilih saya harus memilih choice ya. Nah seperti itu ya. Oke. Kita kemudian terus bisa
Tes itu meminjami, tidak dengan guru itu meminjam tes untuk saya bisa. Tapi kalau lab itu meminjamkan saya ke orang atau orang ke saya. Nah, bagaimana yang negatifnya sama ya, tidak negatif. Kalau saya kita tidak cukup pas-pas, kalau tulisannya nggak sampai. Ya, kalau tidak akan jadi status, sebentar, kok ibu revisi bukan? Nah, saya status bagaimana kalau kita ingin membentuk positif subjek to be plus going to plus verb 1. Nah, artinya bukan going itu sedang berhidup bukan, tapi to be going itu satu kesatuan, artinya akan. Negatifnya subjek to be plus not going to plus verb 1. Interrogatifnya to be di depan subjek going to plus verb 1. I am going to write a letter, aku akan menulis sebuah surat ya. Oke, bukan artinya saya sedang pergi untuk ya. Terus negatifnya juga tambahan I'm not going to write a letter, I am boleh disingkat, boleh enggak? Bebas ya. Interrogatifnya kayak positif tinggal dibalik. Tinggal itu si subjek aja. You are going to read a book, kamu akan membaca sebuah buku. Kamu tidak akan membaca sebuah buku, maka tinggal you are not going to read a book. Interrogatifnya I'm going to read a book, apakah kamu akan membaca sebuah buku? Tinggal tampil keterangan kamu ya. Tanpa keterangan kamu sudah menunjukkan future. Langsung soal. Jadi bukti akan selalu mengunci subjek. Bisa. Oke, murid-murid akan mengerjakan besok tes besok pagi kira-kira. Oke, pakai video. Kalau gini, tapi kalau kurang video itu tubinya apa? Sudah tadi tubi itu tubinya apa kira-kira? Going to ya jelas kalau salah kan biasanya makanya gantinya tinggal tinggal tambah itu berarti kelas dari going to
apabila seperti itu. Oke. Terus lagi. Seorang anak kecil itu di perpustakaan di Jepang. Oke, apa maksudnya? Seorang satu berarti kalau pakai bil, kalau pakai bil itu tubinya apa? Student, tubinya seorang murid berarti dia bisa boy, bisa girl, berarti kan dia pakainya is ya, bisa she, bisa he. Terus, nah jadi kalau misal soal saya misal bahasa Indonesia nih kan, misal soal saya bahasa Indonesia, misal saya minta untuk berlaku positif hati-hati ya, karena subjek itu bisa berlaku sama tubinya. Kalau kalian tubinya salah, kok orang langsung masalah akan ikut kan, negatif interrogatif akan ikut positif. Kalau misal positif kalian nggak student pakainya A, sampai negatif interrogatif salah. Nah jadi hati-hati, jadi ini diperhatikan benar, ini karena tunggal atau jamak ya, karena nanti akan ikut. Nah berarti maka kalau sorry. Nah negatifnya udah ada, tambah is not. Nah boleh disingkat dengan is not, jadi boleh. Terus interrogatifnya dengan jangan lupa kalau misalnya pasti bisa. Jangan lupa education sebelum kita ke tesis selanjutnya selesai education. Belajar, kalau aku tidak belajar. Next kita akan ke sini. Continuous itu kira-kira dilakukannya kapan? Atau bilang misalnya identik dengan apa? Continuous artinya continuous, teksnya ada continuousnya, biasanya bentuknya apa? Dan kayak gimana? Bentuknya pun kayak apa biasanya? Continuous. Boleh sambil dibuka ya? Boleh sambil diklik. Boleh sambil diklik. Continuous itu diucap pakai verb satu. Continuous kayak kata berapa kali continuous itu verbnya ending apa? Verb ending. Sedangkan yang continuous itu endingnya adalah verb menunjukkan sedang. Cuma yang membedakan sedang dilakukannya kapan atau sedang dikerjakannya kapan. Akan di sini present continuous. Nah, maka kalau present continuous itu sedang dilakukan, sedang dikerjakan. Present itu saat ini, jadi yang sedang dikerjakan atau dilakukan pada saat ini yang memang lagi terjadi. Misal saya sedang mengajar A
continuous. Nah, pasti menggunakan verb in, pasti karena continuous. Nah, karena ini present pasti menggunakan to be yang present, yaitu is and dan are. Oke. Siapa subjek yang menggunakan is? Is. Kalau am just I. Kalau are they. Oke. Yo kan so, kok ditanya? Ya A itu cuma B itu sama D. Nah, terus penanda waktunya apa? Tidak begitu banyak. Biasanya menunjukkan kata now, right now, sekarang ini. At present, misal today, this morning, this afternoon, this evening, tonight. Nah, tidak banyak sih yang menunjukkan waktu yang sekarang saat ini. Nah, siang ini, sore ini. Nah, terus bisa juga menunjukkan sesuatu yang kita sedang rasakan sekarang ini. Nah, what are you feeling now? Apa yang sedang kalian rasakan sekarang ini? What are you feeling now? Apa are you feeling okay? Misalnya, terkait dengan apa yang sedang kalian rasakan. Nah, ketika berbicara tentang feeling, perasaan apa yang sedang dirasakan itu biasanya kaitan sama ini. Are you feeling happy? Ada lagi senang? Ada lagi sedih? Are you feeling sad? Yang barunya kelas. Are you feeling worried? Misalnya ada yang lagi cemas-cemas? Nah, are you feeling nervous? Ada yang lagi bukan? Are you feeling like apa ya? Ada yang lagi merasa terganggu? Resah? Oke, terus bisa are you feeling angry? Yang saat ini lagi marah? Are you feeling yang lagi confused? Ada yang lagi bingung? Nah ini nih, kalau ini sih are you feeling hungry? Yang kedua, are you feeling sleepy? Yes. Nah, are you feeling hot? Ada yang lagi galau? Nah, are you feeling sick? Ada yang lagi kurang fit? Kurang enak badan? Yes. Sehat-sehat ya boleh. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita membahas hal itu apa ya, perasaan, kalian pakai kata feeling. Selain kata I am happy loh, I am feeling happy, I am sad, aku sedih. Bisa kalian ganti dengan I am feeling sad. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa pakai kata feeling. Terus kita kesini. Nah, kan salah satu ciri dari present continuous adalah verb ya, kata bisa bentuk verb. Nah, pernah kita diskus sebelumnya bahwa kalau dalam bahasa Inggris itu kalau kata kerja ketika ada perubahan sedikit pada ending kata atau perubahan huruf atau katanya, maka dia pasti ada aturan. Misal kemarin dari verb 1 ke verb 2, verb 2 itu regular itu kan ada yang ending ada ed. Dimana ada aturan, ada cara. Kata apa sih harus di ending atau kata apa sih harus di ending kan ada aturan. Sama halnya ketika kita ingin membentuk verb tidak asal kata kerja itu langsung ditempel itu selesai bisa, karena ada aturan. Kebanyakan memang verb itu langsung ditambah untuk menunjukkan sedang acting, sedang berakting. Lagi acting bisa, lagi syuting maka sedang shoot. Nah, misal eating sedang makan, drinking sedang minum, going sedang pergi bisa, playing, working bisa, working sedang berbicara. Nah, terus kita akan ke aturan. Yang nomor pertama, jika verb 1 itu diakhiri dengan e, maka ganti huruf e lalu ditambahkan e, maka dance jadi dance, bukan dancing. Create jadi creating, bukan creating. Make jadi making, bukan making ya. Write jadi writing, love jadi loving. Dan mungkin ada kata banyak ya, kalian nanti bisa belajar. Nah, terus yang kedua, kalau kata kerjanya endingnya konsonan, terus vokal lalu balik konsonan lagi, maka konsonan terakhir harus di double. Bisa kayak kata
shopping kan jadi kate double T, swim jadi swimming double M. Nah, kalian kok cari dimanapun mesti ikut saja. Cuma itu dibaca single ya. Misal I go swimming, nggak usah I go swimming, nggak usah dinasir. Nggak usah dinasir kayak bersama ya. Kita double terus kita nggak usah bahasa Inggris nggak kenal ya. Swimming, running, nggak usah running, nggak usah sampai penekanan. Terus yang ketiga, ketika ada kata kerja akhirnya ini, maka begini harus dibuat jadi Y bertambah E, Y jadi kain, dipotongkan. Misal, ayo lagi mau kamu lagi bohongkan, misal. Terus yang keempat, ketika verb akhirnya double E, misalnya akan langsung ditambah E, si jadi si E, free, membebaskan. Terus yang kelima, ketika verb itu endingnya adalah R dan sebelumnya kembali, maka verb R harus diganti. Traveling, nggak usah traveling, nggak usah traveling, canceling, biasa. Terus secara umum, maka verb itu ditambah E. Terus fungsinya apa sih? Nah, present continuous intinya kan menjelaskan peristiwa atau perbuatan yang sedang berlangsung ketika berbicara ya. Misal saat ini saya sedang mengajar. I am teaching student now. Misal, you are learning English now. I am eating now. Misal, saya mau sambil makan gitu misal. Atau misal I am drinking now. Misal, saya minum sambil ngomong. Nah, jadi apa yang berdasarkan itu yang sedang berlangsung. Misal saya sedang melamun. Misal. Terus atau menyatakan sebuah peristiwa atau perbuatan yang intinya bersifat sementara dan ini bisa diikuti dengan future lagi. Jadi misal my mom is cooking now but she will wash the dishes for misal setelah dimasak nih lagi masak tapi nanti mau cuci piring. Nah jadi sedang dilakukan tapi ada rencana mau ngapain lagi. Misal we are learning English now, kita sedang belajar bahasa Inggris kan, the students will go home at misal ya 3 o'clock misal kita sudah belajar bahasa Inggris sekarang dan nanti murid-murid akan balik jam 3 misal ya orang jadi seperti itu. Boleh nggak dalam satu kalimat teks itu ciciran boleh asalkan pas. Nah the student is playing a game enggak main game enggak is ada di sosial media ekspresinya lo ya kayak yang di TikTok. Nah bisa menyatakan peristiwa atau perbuatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang rencana. Cuma ini jarang dipakai kita nggak usah bahas. Terus menyatakan suatu kondisi peristiwa pekerjaan atau perbuatan yang berlangsung pada periode tertentu. Misal meskipun kita posisinya nggak di situ ya, misal ini kok sekarang jarang kelihatan sih. Oh iya sekarang aku bisa lagi kuliah di sini. Meskipun kalian masih tidak di kampus tuh, teman-teman di jalan. Nah, terus bisa sekarang kerja di mana? Oh sekarang kerja di PT ABCDE. Itu misal, meskipun posisi kalian lagi nggak kerja. Nah, terus bisa sekarang tinggal di mana? Misal, oh sekarang tinggal di Solo. Meskipun kalian kerja di luar Solo dan seperti itu. Jadi menunjukkan profil tertentu di masa sekarang. Terus bisa juga mengatakan sebuah peristiwa perbuatan yang intinya itu dapat masa yang akan datang. Misal murid-murid akan bermain layangan, the children are going to play. Misalnya murid-murid akan bermain layangan. Nah kayak tadi yang saya bilang kan kayak saya bilang pakai video itu ikuti satu. Nah terus atau menyatakan sesuatu kondisi yang memang bisa berprogram. Misal harga sembako. Nah, isi very fast ya. Intinya tuh mau naik atau menyatakan sebuah kayak kesehatan. Nah, kayak tadi feeling perasaan saya bilang feeling oke, mungkin saat ini oke, tapi mungkin
seperti 5 menit yang lalu langsung kurang baik. Mungkin 1 jam lagi berubah lagi sesuai mood misal. Nah, maka kita gunakan present continuous. Oke, fill in the blank by using is and or are. 1. Is. Aku dulu pakai Oke. terus 2A ya, karena pakai E kalau enggak 2A bilang 1.
Seorang guru itu sedang mengajarkan aplikasi yang ini. A teacher, is yang dulu ya. Terus ini, saya ada satu kalimat dan mirip, tetapi ini secara rumus itu berbeda. Nah, misal ayat going to Jakarta sama ayat going to Jakarta, polanya berbeda. Dan kalau misalnya menemukan kata yang dinamakan seperti ini, itu hati-hati karena kalau hampir mirip antara future sama present continuous. Nah, kalau yang atas, ketika kalian menemukan pola ya kayak I'm going to, misal ya, atau pola going to diikuti verb 1 diperhatikan benar-benar yang present continuous atau future karena hampir mirip nih. Nah, maka kalian harus tahu kira-kira ini artinya sedang pergi atau apa. Nah, nanti setelah itu dicek ketika setelah itu dia verb 1 itu pasti future, tapi setelah itu dia langsung ke lokasi tempat maka dia pasti continuous karena tujuannya arah. Ayat gue itu mesti lokasi, ayat gue itu Jakarta, ayat gue itu bla bla bla. Nah, mesti jadi setelah pola gue itu di kota itu mesti present continuous. Nanti kalau dia pola gue itu diikuti verb 1 itu berarti artinya akan maka dia pasti hampir mirip soalnya. Nah, terus untuk present continuous, kira-kira waktu seterusnya apa? Kalau present continuous itu biasanya untuk waktu itu memang belum jelas selesai. Misalnya kita sudah belajar bahasa Inggris, nah selesainya mungkin masih belum bisa diprediksi gitu ya. Nah, terus kita akan ke ini past continuous. Ada pertanyaan sebelum kita ke past continuous? Past continuous. Oke, nah. Oke, kalau present continuous tadi kan sedang dilakukan, sedang dikerjakan di waktu saat ini sekarang. Oke, kalau past continuous, nah continuous itu sedang dilakukan, sedang dikerjakan. Kalau past itu adalah sesuatu yang lampau, pas, sesuatu yang melewat, sesuatu yang memang sudah terjadi, sesuatu di masa lalu misal. Maka kalau past continuous intinya itu adalah sebuah kegiatan peristiwa ya aktivitas yang sedang dilakukan di waktu yang lampau. Masih menggunakan verb A, to-be-nya menggunakan was atau were ya. Was itu untuk I, she, did, kalau were you sama be. Nah, terus penanda waktunya berarti penanda waktu yang memang sudah lampau. Misal yesterday, misal last night, misal 1 hour ago, misal next apa ya? A week ago, misal 2 days ago, dia semuanya pagi tadi, siang tadi, sore tadi, jadi waktu yang memang lampau. Nah, misal seperti ini prosesnya. What were you doing at 7 o'clock in the morning? Jam 7 pagi tadi, kalian lagi ngapain?
Oh, kita dibangun. Jam 7 atau jam 7 saja. Jam 7 pagi tadi lagi ngapain? Baik itu ya, nyapu. Terus ada yang lain? Ada yang masih tidur? Ada. Ada yang sudah nonton TV? Ada yang masih main sosmed? Nah, misal seperti itu jadi kira-kira misal jam 7 tadi misal pagi sarapan misal saat ini kira-kira masih sarapan enggak? Sudah. Masih nafas kondisi itu jadi sedang berangkat tapi belum yang kok bisa semalam berjalan malam tapi ngapain? Tidur, makan malam, main game, nonton film. Nah, mungkin ada yang jalan-jalan ke rumah. Apakah sekarang sudah pulang atau mungkin masih ada sama-sama? Enggak. Jadi ingat bahwa sedang dilakukan tapi juga yang ngapal. Kaitannya sama sekarang apa? Enggak ada. Cuma kita dua. Semalam loh jam 7 malam tapi semua kegiatan lagi ngapain? Oh, lagi makan. Sekarang masih makan. Sekarang dia masih bisa menelpon sudah. Cuma cerita kayak ini loh sampai sini aku lagi kayak orang juga pas mau industri Anda ya sedang dilakukan tapi di waktu yang lalu sekarang sudah berakhir. Kalau proses continuous sedang dilakukan tetapi waktu selesai belum jelas. Itulah perbedaan waktunya. Nah, terus kita kesini fungsinya apa saja? Nah, menyatakan suatu peristiwa ada kejadian yang sedang terjadi tapi belum dilakukan nol. Misal jam 7 pagi tadi lagi bangun, lagi sarapan. Misal jam 12 siang tadi lagi sholat Jumat for example. Nah, jadi sedang dilakukan tapi waktu yang sudah berlalu sebelum saat ini. Nah, terus yang kedua bisa juga menyatakan sebuah peristiwa kejadian atau perbuatan yang intinya masih dilakukan tetapi ada perbuatan lain yang terjadi. Misal kayak gini. Biasanya digabung dengan pasten. Misal, aku lagi masak ketika orang tua aku pulang ke rumah. Dia ceritain, kemarin itu aku lagi masak. Pas aku masak tuh ternyata orang tua pulang kerja. Kaitannya sama sekarang berarti dia cerita sesuatu yang sedang dilakukan sesuatu yang normal, tapi juga ada kejadian yang lain. Misal, kemarin aku main ke rumah ini, semalam aku main ke rumah kamu. Pas aku main ke rumah kamu, kamu lagi makan. Kira-kira saat ini dia masih makan. Temennya masih main gak pulang-pulang? Udah pulang mungkin dia udah dari tempat seperti itulah pas tidak ada kaitan sama sekali. Terus menyatakan peristiwa yang intinya juga bersamaan ya. Mungkin dalam waktu yang sama tapi dengan orang yang sama atau orang yang berbeda besar. Semalam jam 8 aku lagi nonton musik, makan adikku lagi nonton bisa lagi beri musik. Nah, terus menyatakan peristiwa kejadian yang secara kita habis alami. Misal makan, misal berpeluang terus tinggi, besar terus kehidupan itu misal matahari kalau benar kata ada sesuatu terus alam itu. Terus ini, ini baik dari musik bersambut. Bersambut. Dua, bertiga, berempat, lima, enam, tujuh, delapan, bersembilan, bersepuluh, orang pulang boleh. Terus sekarang dulu ya, kemarin kan jam 4 kelas dulu ya. Terus
Cukupnya 9, sorry. Wes ya, 10. Wes lo ya. Sama berpenek. Wes gimana ya? Wes sama wes ya. Bukan wes juga lo ya. Wes sama wes ya. Bukan wes. Aku luas ya, luas. Terusnya sama. Berarti to be sama keterangan waktu yang di belakang intinya sama. Nah, kalau I dia pakai was, you dia pakai was apa? Nah, masih pakai verb sama, aturannya sama kayak tadi tidak berubah. Terus untuk membentuk pola plus ya sama, subjek intinya was plus verb. Negatifnya subjek plus to be was plus noun plus verb. Interrogatifnya to be was plus subject plus verb tanda. Oke ya, misal I was reading book yesterday. I was not reading book yesterday. Was I reading book yesterday? Yes, I was. Kalau I was. You were watching a movie last night. Kamu sedang nonton film semalam. Sekarang sedang nonton film lagi dan nontonnya nanti. Terus you were not watching a movie last night. Itu katanya berlimpah movie last night. Para pemain bermain bola di stadion minggu lalu. Para pemain bermain bola di stadion minggu lalu. Oke, sudah bermain Oke, nah, positif. Para pemain players. Para pemain sama pemain-pemain sisinya sama jamak. Para siswa sama siswa-siswanya sama. Oke. Ini football boleh sama bulan boleh football. Pasif bisa ya. Oke. Jurnal bisa disingkat ini, boleh disingkat juga. Oke, inovatifnya negatif. Seperti ini, ya. Oke. Terus kita sambungkan. Seorang penyanyi sedang menyanyikan dalam di konser semalam. Seorang singer was singing banyak lagu. Many pakai S enggak? Oke ya. In the concert
Oke. Any questions? Selesai. Analysis. Saya bilang, Bapak harus mulai mengganggu apa ya? Kayak posisi sama formnya yang berubah. Selebihnya tidak akan berubah. Keterangan kamu tepat karena hubungan di belakangnya nggak mungkin dia geser atau tidak posisi dalam naskah. Oke, I think that's all just give me today. Thank you very much for your attention. Oke, nah tasbih di sini ya. Untuk tugas kali ini, bedanya apa ya? Tasbih itu sedikit, tapi yang penting kan kalian nanti nggak pakai di belakangan, nanti kita buat. Nah nanti ada di belakangan juga harus kalian kumpulkan. Saya tidak pernah masuk. Nah untuk realisasi individu. Nah salah satunya bisa salah satunya. Nah nanti ada 3 topik karangan harus kalian sebutkan sesuai dengan. Salah satunya video yang lain. Jadi saya pastikan karangan itu setiap mahasiswa nggak bisa saling tiru, nggak bisa tiru, mau pakai Google bisa terserah, tapi yang jelas kelihatan ya. Tapi karangannya ada yang bagus, ada yang bisa kelihatan, ada kelihatan. Kalian mau pakai aplikasi apapun ada yang kami itu akan kelihatan. Ada sistemnya yang nanti akan memberitahu kelihatan. Tapi apa yang kalian tulis saya pakai karangan yang sederhana. Tapi itu berat sendiri daripada kalian bahasanya terlalu tinggi, yang terlalu banyak aneh-aneh. Kalau misalnya simpel, bahasa kayak kalian utarakan ngomong sendiri, nulis sendiri, apa yang kalian rasakan itu akan tidak sesnya akan terbaca natural ya, dibanding pakai salah satunya nanti future ya. Nanti salah satu tugasnya kalian akan menceritakan tentang harapan kalian, keinginan kalian, apa yang kalian inginkan tentang masa depan. Di situ kalian saat ini sebenarnya kalian masa depan itu salah satunya. Untuk tugas lainnya kita menunggu setelah simulasi sama aspek ya, karena 2 topik hanya sama. Jadi intinya resolusi 2025 mau ngapain? Nah salah satu tugasnya itu soal kewujudan seperti itu, mengarah ke keinginan harapan untuk kalian sendiri, harapan buat kalian. Tapi ini harus juga dengan kalian seperti apa? Kira-kira kalau masa yang akan datang, apa yang akan kalian lakukan? Karena untuk tadi itu sukses organisasi tak setahun 2 tahun. Nah, itu harus betul dari salah satunya. Yang mulai ya. Dan pokoknya itu 2 topik nanti hubungkan